ВКП-2. Сход первый из ракетоместа номер 4. Сход второй из ракетоместа номер 3. Seruput kopi dulu lur, mantap. Balik lagi di Mata Militer Ngapak. Hari ini kita bahas kabar penting dari dunia maritim. TNI Angkatan Laut dan Rusia Navy resmi sepakat melaksanakan latihan bilateral kedua pada tahun 2026. Latihan ini digelar setelah pertemuan Navito-Navita keempat di Muspusal, Surabaya pada tanggal 2 Desember yang dipimpin oleh Asop Kasal Laksda TNI Yayan Sofian dari pihak TNI AL dan Rear Admiral Vladimir Jamsekov dari pihak Rusia Navy. Pertemuan ini bukan sekedar pertemuan formal biasa lur, tapi memperkuat hubungan strategi dua angkatan laut besar yang sama-sama punya pengalaman panjang di kawasan strategis dunia. Setelah latihan pertama dinilai sukses, kedua negara sepakat menaikkan level kolaborasi mereka, terutama menghadapi ancaman era perang modern. Di tahun 2026 nanti, fokus latihan akan mengarah pada ancaman musuh tanpa awak. Ini penting karena perkembangan drone kini bukan lagi main-main lur. Drone udara, drone laut permukaan, bahkan drone bawah laut, semuanya bisa membawa muatan berbahaya dan menyelinap ke arah pertahanan kapal perang. TNI AL dan Rusia Navy akan menggelar skenario deteksi drone musuh, identifikasi ancaman, hingga prosedur kontra serangan. Salah satu poin latihan yang jadi highlight adalah cara menangani serangan drone tipe swarm, yaitu ketika banyak drone menyerang secara bersamaan. Rusia punya banyak pengalaman soal ini dan Indonesia ingin menyerap ilmunya tersebut, terutama dalam hal electronic warfare, sistem jamming, serta taktik penanganan drone yang mengancam kapal permukaan maupun instalasi strategis di laut. Selain itu, latihan ini juga menekankan kemampuan mendeteksi unmanned underwater vehicle atau drone bawah air. Ini krusial lur, karena drone bawah laut punya kemampuan menyelinap tanpa mudah terdeteksi radar biasa. Integrasi antara sonar, radar, dan sistem tempur akan menjadi bagian dari skenario latihan yang ingin memperkuat kesiapan TNI AL menghadapi perang maritim modern. Namun, bukan hanya soal tempur saja, ada bagian penting lain dari kesepakatan ini, yaitu kerjasama di bidang medis. Kedua angkatan laut sepakat meningkatkan pelatihan hiperbarik di pusat kesehatan TNI AL. Rusia dikenal memiliki kemampuan medis kelautan yang kuat, terutama dalam operasi penyelamatan dalam dan penyelamatan awak kapal selam. Lewat program pelatihan bersama ini, diharapkan kapasitas perawatan dan keselamatan penyelam TNI AL makin meningkat. Bidang kesehatan lain yang juga diperkuat adalah penanganan dampak pandemik. Kedua negara akan bertukar pengalaman mengenai respon cepat, pengelolaan kondisi darurat medis, hingga evakuasi medis maritim jarak jauh. Simulasi medevac laut ke darat juga akan masuk dalam latihan untuk meningkatkan kemampuan operasional, kemanusiaan, dan bantuan bencana di masa depan. Ada satu momen penting yang juga disampaikan pada pertemuan tersebut lur. Rusia Navy mengucapkan terima kasih kepada TNI AL karena telah memberikan izin kepada kapal perang Rusia untuk lego jangkar di perairan Sabang, melakukan prosesi penghormatan kepada prajurit Rusia yang dimakamkan di sana. Hal ini menunjukkan kedekatan hubungan sejarah dan diplomasi kedua negara, bukan hanya kerjasama taktis dan teknis. Jadi dulur-dulur, latihan tahun 2026 ini bukan hanya persiapan menghadapi ancaman masa depan,
tapi juga langkah memperkuat hubungan strategis, pengetahuan medis maritim, serta profesionalisme kedua angkatan laut. Dengan ancaman drone yang semakin canggih, kerjasama seperti ini sangat penting untuk memastikan kesiapan dan kemampuan tempur TNI AL tetap berada di tingkat terbaik. Seruput kopi terakhir lur, mantap. Terima kasih sudah menyimak narasi hari ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dan salam hormat untuk seluruh prajurit Laut Nusantara. Terima kasih.